Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Petaka Ikat Kepala. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan petaka dalam melakukan sebuah ilmu yang berasal dari ikat kepala yang diberikan langsung oleh sosok Buto Ijo. Di sebuah pedesaan yang sangat asri alam dan suasananya, hiduplah seorang warga yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Warga itu bernama Kang Didi. Bisa dibilang Kang Didi ini hidup sendirian dan menjauhi hiruk-pikuk pemukiman. Usianya masih terbilang muda, yaitu berkisar 30 tahunan. Namun Kang Didi tidak ada keinginan untuk menikah karena alasan tertentu. Kang Didi dikenal oleh para warga sebagai orang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kehidupannya sangat monoton dan tidak terpaut dengan apa yang dikatakan para warga terhadap segala aktivitasnya. Hal inilah yang membuat Kang Didi tidak banyak bergaul dengan orang-orang, karena dinilai mereka semua akan saling membanding-bandingkan dalam masalah kehidupan. Suatu hari dia melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan. Saking cantiknya, Kang Didi berkeinginan untuk mendekati wanita tersebut. Ia pun mencari tahu terkait siapa wanita tersebut lewat para pedagang yang memang sudah mengetahuinya. "Kang, itu anaknya siapa?" tanya Kang Didi. "Oh, itu anaknya Pak Kades. Dia memang kembangnya desa," jawab salah seorang pedagang. "Cantik juga ya." Kang Didi pun mencoba mencari cara agar bisa mendapatkan hati si wanita tersebut. Setidaknya ia ingin sedikit lebih kenal dengan wanita tersebut dan bisa mengobrol dengannya lebih dekat. Karena hari itu Kang Didi tidak bisa mendapatkan informasi lebih terkait wanita tersebut, akhirnya Kang Didi pun kembali ke rumah. Malam harinya, Kang Didi pergi ke sebuah hutan di dekat rumahnya. Tujuan awalnya adalah untuk menenangkan diri, karena memang lokasi hutan adalah lokasi yang tepat untuk merenung. Kang Didi pun sengaja menjadikan lokasi tersebut untuk tempat peristirahatan pikirannya yang sedang kalut. Setibanya di hutan tersebut, Kang Didi pun terduduk di sebuah batu yang bentuknya melingkar seperti sebuah meja makan. Kang Didi terduduk sambil memandangi langit yang cahaya bulannya bisa menembus hingga ke dalam hutan tersebut. Dalam hatinya, Kang Didi pun langsung terketuk hatinya untuk menikahi si wanita tersebut. Andai aku bisa menikahi wanita tersebut, mungkin hidupku tidak akan kesepian. Ketika Kang Didi sedang berucap itu, tiba-tiba ia mendengar suara tanpa rupa yang memerintahkan kepada Kang Didi untuk tidur seharian di batu tersebut. Kelak
ketika dirinya telah tertidur di batu tersebut, dia akan mendapatkan sesuatu apa yang ia minta. Akhirnya Kang Didi pun tertidur di batu tersebut. Dalam tidurnya, Kang Didi bermimpi didatangi sesosok buto ijo dengan tubuh yang sangat besar. Buto ijo tersebut mengusapkan dahi Kang Didi dengan menggunakan jarinya serta memberikan ikat kepala kepada Kang Didi. Kang Didi yang penasaran pun menanyakan kegunaan dari ikat kepala tersebut. Buto ijo itu mengatakan jika ikat kepala tersebut memiliki fungsi untuk menghilangkan diri dan mampu melakukan apapun terhadap apa yang kita inginkan. Lalu ada pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh Kang Didi sendiri. Salah satu pantangan terbesarnya adalah Kang Didi tidak boleh melepaskan ikat kepala itu. Jika Kang Didi melepaskan ikat kepala tersebut, niscaya Kang Didi sendiri yang akan terkena tulah atau petakannya. Singkat cerita, keesokan harinya Kang Didi terbangun dengan tangan kanannya sudah memegang ikat kepala yang semalam baru saja diberikan oleh buto ijo tersebut lewat mimpi. Kang Didi tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Namun karena kebetulan semalam tadi terang bulan, berarti Kang Didi harus menggunakan ikat kepala tersebut tepat suasana bulan sedang terang-terangnya. Ia pun langsung kembali ke rumah untuk menyimpan baik-baik ikat kepala tersebut. Yang harus ia lakukan adalah bagaimana caranya agar dirinya bisa melihat anak dari Pak Kades yang sangat cantik rupawan. Kang Didi pun menuju ke pasar dengan tujuan membuntuti wanita idamannya. Tujuannya adalah agar Kang Didi bisa mengetahui lokasi rumah dari wanita tersebut. Setibanya di pasar, Kang Didi melihat wanita tersebut. Ia pun langsung membuntutinya dan mengikuti ke arah manapun wanita tersebut pergi. Hingga akhirnya wanita itu terhenti di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan memang benar, wanita itu adalah anak dari Pak Kades seperti yang sudah disebutkan tadi. Karena sudah mengetahui lokasi dari rumah wanita tersebut, akhirnya Kang Didi pun kembali lagi ke rumahnya dan bersiap-siap untuk mempergunakan apa yang telah diberikan oleh si buto ijo di malam harinya. Tepat di malam hari, suasana bulan memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Kang Didi pun langsung mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh buto ijo tersebut. Ia pun mengenakan ikat kepala dan berjalan tepat di bawah sinar bulan yang terang benderang. Mula-mula saat Kang Didi melewati sebuah pemukiman warga, ia sangat takut. Hal yang membuatnya takut adalah kepergok oleh para warga dan dipukuli hingga babak belur. Namun anehnya, ketika Kang Didi melewati para warga yang sedang mengobrol santai, mereka semua tidak bisa melihat Kang Didi yang sedang lewat begitu saja. Bahkan dari mereka seperti tidak merasakan apapun ketika Kang Didi melewatinya. Karena penasaran, Kang Didi pun menjahili para warga yang sedang terduduk. Dan benar saja, mereka tidak mengetahui apa yang telah Kang Didi lakukan. Kang Didi pun mulai mengetahui kegunaan dari ikat kepala yang diberikan oleh sosok buto ijo tersebut. Ternyata kegunaan dari ikat kepala tersebut adalah
dapat membuat penggunanya seolah-olah menghilang dan tidak dapat diketahui oleh siapapun yang ada di sekitarannya. Akhirnya Kang Didi pun langsung menuju ke rumah wanita tersebut. Ia semakin tidak sabar untuk melihat tubuh dari si wanita tersebut dan mencoba untuk melakukan hal yang bersifat aneh-aneh. Setibanya di rumah tersebut, Kang Didi langsung menuju tiap kamar dari rumah tersebut. Ia mencari wanita yang ia maksud. Setelah mencari-cari letak kamar dari wanita tersebut, akhirnya Kang Didi menemukan wanita tersebut sedang tertidur pulas. Niat jahat Kang Didi pun akhirnya muncul. Ia mulai memegang-megang bagian sensitif dari wanita tersebut hingga membuat wanita tersebut berteriak karena ketakutan. Kang Didi yang kebetulan panik langsung melarikan diri. Namun celakanya, ia langsung melepaskan ikatan kepala tersebut dan membuat tubuhnya dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitaran. Kang Didi akhirnya tertangkap oleh Pak Kades dan dipukul. Saat itu juga Kang Didi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya langsung dibawa ke balai desa untuk menanggung segala perbuatan celanya. Ada rasa penyesalan dalam diri Kang Didi, namun ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika para warga sudah mulai geram dan ingin memukuli Kang Didi secara beramai-ramai. Akhirnya Kang Didi pun diusir dari desa tersebut. Ikat kepala yang digunakan untuk ngilmu menghilangkan diri akhirnya dibakar oleh para warga. Semenjak itulah banyak para warga, terutama para wanita, sangat waspada ketika dirinya dibuntuti oleh seseorang yang tidak dikenalinya. Kisah ini memberikan pelajaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, terutama untuk melampiaskan segala hawa nafsu kita. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.